Ya, puji Tuhan, kita bersyukur pada kesempatan hari ini, Minggu 7 Juni 2020, kita masih bisa kembali bertemu dalam ibadah live streaming spesial buat jemaat, para pekerja, para pelayan spesial di GPD NGD manapun mereka berada saat ini. Sampai sekarang ini kita masih belum melaksanakan ibadah di gereja. Kita masih menunggu arahan dari pimpinan majelis daerah untuk kita boleh melakukan aktivitas kembali di gereja kita masing-masing, khususnya GPD NGD. Kita bisa melihat adanya perubahan dalam kehidupan umat Tuhan, dalam gereja Tuhan, dalam pelayanan. Adanya suatu protokol yang diarahkan oleh pemerintah bagi masyarakat, bagi tempat ibadah, bagi perusahaan, baik dalam perjalanan, dalam bidang lalu lintas dan bidang lain sebagainya, yang meliputi semua aspek dalam kehidupan kita yang dulu mungkin tidak terpikirkan oleh kita, tapi sekarang harus kita lakukan. Ada hal-hal yang ada standar operasional yang disiapkan oleh pemerintah bagi kita semua untuk menekan lajunya virus corona, sehingga semakin hari kita berharap kurvanya boleh semakin turun dan kita boleh kembali melaksanakan kehidupan kita dengan normal sesuai dengan tahun-tahun yang lalu. Nah, firman Tuhan pada kesempatan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang telah ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tapi roh menghidupkan. Judulnya adalah pelayan-pelayan perjanjian baru. Ada kategori yang Allah berikan dalam kehidupan kita sebagai pelayan di dalam perjanjian baru. Bahwa melalui pelayanan kita, hasil dari pelayanan kita, jemaat adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang, menjadi kesaksian bagi semua orang. Tapi pelayanan itu tidak akan hidup kalau cuma tertulis. Jadi pelayanan itu akan hidup kalau tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh-roh batu, melainkan pada roh-roh daging, yaitu dalam hati manusia. Pemberitaan firman Tuhan akan hidup kalau manusia menyimpan itu di dalam hati. Hidup, bertumbuh, berbunga, dan berbuah. Kalau kita flashback pada 2000 tahun yang lalu, atau pada zaman Musa,
bahwa firman Tuhan itu hanya ditulis pada 2 loh batu. Itulah yang kita kenal dengan 10 perintah Tuhan. Yang isinya adalah jangan engkau mencuri, jangan engkau mengingini harta milik orang lain. Beribadahlah kepada Allah. Tapi ketika tulisan itu hanya tersimpan atau tertulis pada sebuah batu, maka tidak ada kehidupan. Sebab batu adalah benda mati. Nah, pelayanan-pelayanan perjanjian baru sekarang yang memberikan firman Tuhan menuliskannya dengan roh, bukan dengan tinta. Kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Penulisan firman Tuhan dalam hati manusia itu hanya mampu dilakukan oleh roh Allah. Itulah pentingnya dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, Roh Kudus bekerja. Itulah dalam setiap pemberitaan firman Tuhan, hamba Tuhan itu perlu urapan baru dari Tuhan. Sebab kalau tidak, firman Tuhan itu sebentar akan berlalu. Walaupun firman Tuhan dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi hasil maksimal akan bisa diterima dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita, kalau Roh Allah bekerja. Jadi seperti minggu kemarin saya katakan, yang satu menanam, yang satu menyiram. Tetapi yang memberikan pertumbuhan adalah Allah sendiri. Tidak ada manusia yang mampu menumbuhkan sesuatu. Sebab dia tidak punya kuasa. Yang punya kuasa adalah Allah. Begitu juga tidak ada satupun yang mampu menulis di dalam hati manusia bicara firman Tuhan selain Roh Allah. Oleh karena itu Kristus berkata, sucikanlah hatimu, bersihkanlah hatimu. Sebab Roh Kudus tidak tinggal di dalam hati yang kotor. Dia tinggal di dalam hati yang bersih, yang tidak ada iri, dengki, tidak ada sifat-sifat buruk, yang suka memfitnah, suka ngomongin orang lain, suka menghakimi orang lain, merasa besar sendiri, merasa pintar sendiri, merasa hebat sendiri. Nggak mau dia. Roh Kudus itu cuma mengingatkan kepada kita begini, begitu, begini, begitu. Kalau kita nggak mau melakukan, ya terserah. Tanggung jawab ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Tapi Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah semata-mata untuk menolong kita. Jadi bagaimana kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita di hadapan Tuhan? Nah, untuk itulah firman Tuhan ditaburkan. Mengapa ada aturan peringatan untuk beribadah? Mengapa ada peraturan ketetapan untuk mengasihi orang lain? Mengapa ada perintah Tuhan kita harus berbuat baik bagi sesama, bagi orang lain juga yang mungkin tidak berbuat baik kepada kita, tapi kita tetap harus berbuat baik kepada orang tersebut. Karena Tuhan mau melalui kehidupan kita, melalui pelayanan kita.
melalui pekerjaan kita, melalui perbuatan dan perkataan kita. Itu cuma nama Tuhan yang dipermuliakan. Bukan kita yang dipuji. Kita nggak perlu dipuji-puji. Kalau ada seorang pelayan yang mampu mengerjakan pelayanannya dengan baik, melaksanakan tugas fungsi sebagai pelayan yang baik, terang aja, bosnya kan si ini. Itu pelayan siapa tuh? Itu pelayan si ini. Kok dia melayaninya gitu ya? Baik bener. Luar biasa pelayanannya. Oh iya, dia kan anaknya Yesus tuh, anak buahnya Yesus. Tapi ketika seorang pelayan tidak mampu melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, itu pelayanan siapa? Itu pelayan Yesus Kristus. Ya, kok kayak gitu ya pelayanannya? Yang jelek jadi Kristus, bukan kita. Sampai ada orang yang berkata, ya orang Kristen aja begitu, masih mending gue. Karena murid-murid Kristus, umat Tuhan adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca oleh orang, yang ditulis oleh pelayanan hamba-hamba Tuhan, yang ditulisnya tidak memakai tinta, tapi dengan Roh Kudus. Seperti itu. Luar biasanya pelayanan kita dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Galatia pasal 6 ayat 6 dan 8. Galatia pasal 6 ayat 6 dan 8. Demikian firman Tuhan. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita lanjut saja sampai ayat 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah dalam waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jelas firman Tuhan berkata kepada kita. Dan baiklah kita yang menerima pengajaran dalam firman Tuhan, membagi segala sesuatu ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saling berbagi. Bukan egois untuk diri sendiri, bukan. Walaupun firman Tuhan berkata pada zaman akhir manusia akan menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Orang yang cinta uang. Itu manusia akhir zaman. Dia nggak peduli kepada agama, nggak peduli kepada firman Tuhan, nggak peduli kepada pengajaran Tuhan. Yang penting hidupnya senang. Dan kita juga diingatkan oleh firman Tuhan hari ini, bahwa apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Apa yang kita usahakan itu yang kita petik. Jadi selama masih ada kesempatan bagi kita yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, agar kita selalu berbuat baik kepada siapapun juga, terutama kepada saudara seiman.
Nah, kalau kepada saudara seiman saja kita tidak mampu berbuat baik, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal? Dan kita tidak menjadi kesaksian untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Padahal firman yang ditaburkan oleh Tuhan harus membuat kita berubah dalam hidup kita. Mempunyai paradigma baru. Saat sekarang ini manusia hidup tidak boleh sembarangan. Ada standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau mau keluar rumah harus pakai masker. Tidak boleh berkumpul lebih dari sekian orang. Kalau berkumpul harus ada suatu ketetapan yang harus dipenuhi. Tidak boleh berjarak 1 meter. Harus ada jarak yang ditentukan. Mau tidak mau harus ada perubahan. Nah, kalau dalam tatanan kehidupan secara jasmani kita ditekan oleh peraturan yang ada, membuat kita menjadi berubah dalam kehidupan kita. Kenapa dalam kehidupan kerohanian kita tidak mau berubah? Kalau mau keluar rumah kita harus berdoa. Kalau mau makan kita harus berdoa. Kalau mau tidur kita harus berdoa. Kalau mau hidup benar kita harus baca firman Tuhan setiap hari, merenungkannya. Kalau kita ingin diberkati Tuhan, kita berkati orang lain. Kalau kita ingin dikasih oleh Tuhan, kita kasih orang lain. Kenapa nggak bisa? Kenapa secara jasmani kita ditekan oleh peraturan yang ada kita mampu melakukan? Tapi kenapa perubahan-perubahan secara rohani bukan semakin baik tapi semakin menurun? Karena tidak ada firman di dalam hatinya. Tapi orang-orang yang setiap hari hatinya diisi oleh firman Tuhan, maka akan membawa perubahan paradigma baru dalam kehidupannya. Baik dalam cara dia berpikir, cara dia bertindak, cara dia berkata-kata. Yosua 24 ayat 15 berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah. Yosua sebagai pemimpin, pengganti daripada Musa, diperintahkan oleh Tuhan untuk memberikan statement atau pernyataan kepada umat Israel. Kepada siapa kamu akan beribadah? Kepada Allah yang lain? Atau kepada Allah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir? Yang memberkati engkau, yang memelihara kehidupanmu sampai saat ini, sehingga bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan kalau kita melihat Yosua memberikan pilihan yang tepat, dia berkata, tapi aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Kepada Allah yang memberikan kemenangan, memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan, perlindungan kepada Yosua selaku pemimpin pengganti Musa. Pilihan yang tepat. Sekarang firman Tuhan juga memberikan pilihan kepada kita. Kita ingin cara hidup yang bagaimana?
Kita ingin hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang tidak tahu mengucap syukur, yang tidak tahu berbuat baik, yang perkataannya menyakiti orang lain, yang perbuatannya tidak pernah benar di hadapan manusia, lebih lagi di hadapan Allah. Atau kita menjadi orang-orang yang memberkati orang, atau kita menjadi umat Tuhan yang mengasihi sesama, atau kita menjadi hamba Tuhan yang melakukan kebenaran, yang melakukan kasih karunia Tuhan, yang melakukan perintah-perintah Tuhan, hingga melalui hidup kita nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan, bukan yang lain. Pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan tuh nggak perlu surat pujian, nggak perlu. Saya sebagai hamba Tuhan nggak perlu dipuji-puji, nggak perlu. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Allah segala raja. Kalau kita hamba-hamba Tuhan gak layak sebenarnya terima pujian. Gak usah dipuji-puji. Kita cuma pelayan yang melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Dan kita melakukan pilihan hidup yang benar di hadapan Tuhan, supaya melalui kehidupan kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itu saja yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Mazmur 37 ayat 5. Mazmur ini terkenal karena seorang raja. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Bagaimana kita menyerahkan pelayanan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita menyerahkan kesusahan hidup kita kepada Tuhan? Bagaimana kita menyerahkan kehidupan kerohanian kita kepada Tuhan? Bagaimana kita menyerahkan pekerjaan kita kepada Tuhan? Bagaimana kita menyerahkan rumah tangga kita kepada Tuhan? Segala aspek kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia siap bertindak buat kita, siap menolong kita, siap memberikan yang terbaik dalam hidup kita, siap menuntun dan mengajar kepada kita untuk berjalan di jalan kebenaran firman Tuhan. Siap memberikan jalan keluar atas segala persoalan dalam kehidupan rumah tangga, dalam pelayanan kita, dalam kesusahan kita, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu. Karena dunia ini tidak menentu. Tapi kalau bagi Allah ada suatu kepastian. Dunia ini tidak memberikan kepastian kepada kita. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Tapi kalau Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita, sampai kesudahan zaman Dia menyertai kita. Itulah janji Tuhan. Ada kepastian, ada pengharapan. Jangan berharap kepada dunia, berharap kepada Tuhan. Jangan berlindung kepada dunia, berlindung kepada Tuhan. Jangan berteriak minta tolong kepada dunia, berteriak minta tolong kepada Tuhan. Sebab untuk itulah Dia menjadi Allah kita. Dan kita adalah umat yang dikasihinya, umat pilihannya, imamat yang rajani. Itulah kita di hadapan Tuhan. Begitu luar biasa kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya.
Tapi bagaimana konsekuensinya dalam kehidupan kita kalau pilihan kita salah? Kita tidak menentukan jalan kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tidak seperti Yosua yang memberikan pilihan yang benar di hadapan Tuhan. Tentu ada. Ada, kita melakukan sesuatu yang benar dengan kita yang melakukan sesuatu yang salah, ada konsekuensinya. Tidak mungkin sama konsekuensi yang harus kita terima dari kita melakukan sesuatu yang benar dengan kita melakukan sesuatu yang salah. Tidak sama, berbeda. Kita melakukan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang jahat, itu berbeda. Kita melakukan sesuatu yang menyenangkan orang lain dengan menyakiti orang lain, itu berbeda. Kita beribadah kepada Tuhan dengan tidak beribadah kepada Tuhan, ada konsekuensinya. Kalau dalam suatu kehidupan kita bekerja kepada orang lain, tapi kita tidak pernah datang ke kantor untuk bekerja, bagaimana kita bisa menerima upah kita? Tapi kalau karyawan yang rajin tiap hari datang bekerja, anak-anak Tuhan yang rajin beribadah kepada Tuhan, tentu berbeda juga konsekuensinya. 1 Samuel 12 ayat 15 berkata demikian. 1 Samuel 12 ayat 15. Satu Samuel 12 ayat 15. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan dan kamu menentang titah Tuhan, maka tangan Tuhan akan melawan kamu dan melawan rajamu. Jika kamu tidak mendengarkan firman Tuhan, bahkan menentang firman Tuhan, maka tangan Tuhan yang kuat akan menjadi lawan. Siapa yang mampu melawan Allah yang Maha Kuasa? Saya rasa hanya orang bodoh yang melakukan hal yang demikian. Melawan sesuatu yang di luar kuasanya atau kekuatannya. Melawan kuasa dunia aja kita mungkin udah nggak sanggup, apalagi melawan kuasa Allah yang menciptakan dunia ini. Dunia ini diciptakan oleh Allah, dan di dalam dunia ini ada kuasa yang lain. Kita aja nggak sanggup melawan virus corona. Tapi menyombongkan diri melawan Allah dengan cara tidak mendengarkan firman Tuhan, dengan cara tidak melakukan firman Tuhan, dengan cara tidak beribadah kepada Tuhan, dengan cara tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Coba orang tidak mengikuti protokol corona yang ada, keluar nggak usah pakai masker, nggak usah, kumpul aja di sana, sebulan juga selesai binasa hidupnya. Begitu juga orang-orang yang tidak mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tidak ada berkat, tidak pertolongan, tidak ada perlindungan, binasa yang menjadi ujung-ujung hidupnya. Jadi bagi orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan, itu orang bodoh. Sangat bodoh sekali. Ini yang terakhir. 1 Yohanes pasal 3 ayat 22 dan 24 berkata demikian. 1 Yohanes
pasal 3 ayat 22 dan 24. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya darinya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Luar biasa. Bagi orang-orang yang melakukan firman Tuhan, apa yang diminta Tuhan berikan, apa yang tidak diminta Tuhan berikan. Bagaimana kita mengetahui kehidupan kita bahwa Tuhan ada dalam hidup kita? Ya kalau Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, memimpin kita, menuntun kita, mengajar kepada kita untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Hari ini adalah hari yang berat bagi kita, bagi umat Tuhan, bagi seluruh manusia yang ada di dalam dunia ini. Saudara ingin merayakan hari ulang tahun, tidak bisa. Saudara ingin mengadakan pesta pernikahan, tidak bisa. Saudara ingin merayakan perayaan ini, tidak bisa. Kenapa? Nggak bisa, ada protokol. Ada peraturan baru yang ditetapkan oleh pemerintah. Suka tidak suka harus dilakukan, karena ada sanksinya. Perilaku manusia harus berubah. Perilaku anak-anak Tuhan harus berubah. Harus sesuai dengan standar operasional SOP yang diberikan oleh firman Tuhan. Salah satunya adalah percaya sungguh kepada Tuhan. Yang kedua, menuruti perintah-perintahnya. Melakukan perintahnya. Berbuat sesuai dengan perintahnya, berkata-kata sesuai dengan perintahnya, beribadah sesuai dengan perintahnya, bekerja sesuai dengan perintah Tuhan. Melayani dengan perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau manusia zaman ini dengan segala teknologi yang ada tidak mampu menghancurkan virus corona. Tahun 2020 katanya orang udah sampai ke bulan. Ngadepin virus corona aja kagak mampu. Mana kesombongan manusia yang merasa dirinya hebat? Manusia itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Ayo sekarang mana yang nyombong-nyombongkan diri? Ngadepin virus corona aja nggak mampu. Jadi orang nggak usah sombong lah. Cuman Tuhan yang berkuasa di bumi, demikian juga dalam surga. Cuman Dia yang mampu melakukan segala sesuatu dengan benar. Dan Dia mampu menghancurkan segala sesuatu. Itu Allah kita. Jadi jangan sombong di hadapan Tuhan. Sebab kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Firman Tuhan berkata, mengajar kepada kita melalui Roh Kudus, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Maka tangannya yang kuat akan memelihara engkau. Tangan Allah yang kuasa itu yang akan memelihara kita.
Itu yang harus kita pahami dalam kehidupan kita. Kalau Dia adalah Allah yang luar biasa, Allah yang hebat dan gagah perkasa. Jadi kembali harus kita pahami dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Supaya melalui hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Firman Tuhan saya cukupkan sampai di sini. Sebentar kita masuk dalam doa dan doa berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus yang hari ini selesai ibadah menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan kembali mengajar kepada kami agar kehidupan kami berubah di hadapan Engkau. Kalau secara fisik kami boleh berubah menghadapi situasi dunia yang diancam oleh virus corona, secara rohani juga kami harus berubah ke arah yang lebih baik. Ada standar-standar yang Kau turunkan melalui firman-Mu, bahwa kami harus hidup kudus, bahwa kami harus hidup sesuai dengan perintah-Mu, sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan peraturan-Mu, sesuai dengan apa yang Kau ajarkan bagi kami. Itulah yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami untuk berubah dalam kehidupan kami, yang melalui hidup kami nama boleh dipuji dan dimuliakan. Berdoa bagi jemaat-Mu, para pekerja-Mu, umat-Mu dan hamba-Mu di GPNGD. Dalam nama Yesus Engkau menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan mereka dimanapun mereka berada saat ini. Dan kalau sampai saat ini kami belum beribadah di tempat kami, di GPNGD Palmera Utara 4, karena ada sesuatu peraturan yang membuat kami tidak beribadah ke sana, biar tepat pada waktunya nanti sesuai dengan kehendak-Mu, kami boleh kembali beribadah di sana untuk melakukan kewajiban kami di hadapan Engkau. Kami berdoa bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, di kampung. Kau berkati kehidupan mereka, berkati pelayanan mereka untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, Kau berkati jemaat-Mu yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedih beri penghiburan, yang tertindas Kau angkat dan memberikan kekuatan, bagi yang kekurangan Kau limpahkan berkat-Mu, yang dalam pencobaan Kau menangkan. Ayo berdoa bagi gereja-gereja-Mu, hamba-Mu dan para pelayan-Mu, pengabaran Injil, umat-Mu di seluruh dunia ini dimanapun mereka berada, yang merasa takut dan gentar dengan ancaman virus corona. Dalam nama Yesus kirim berlaksa-laksa jumlah para tentara yang dari surga turun ke dalam dunia ini, menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan umat-Mu, gereja-Mu, pengabaran Injil-Mu dan nama-Mu seluruh muka bumi dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk berkat firman-Mu, untuk ibadah hari ini, walaupun melalui YouTube, tapi biarlah segala sesuatunya boleh kami pakai untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan tuntunan Allah kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.